Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya habiballah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Dengan diperingatinya Hari Santri Nasional, maka marilah kita mengenal lebih dekat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Bunyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di kota Jombang, lebih tepatnya di pesantren Gedang. Beliau besar di lingkungan pesantren. Sejak kecil, beliau pun diasuh dan dididik langsung oleh Kiai Haji Asy'ari atau ayahandanya. Dari anak-anak hingga beliau berusia 15 tahun. Kecerdasan beliau sangat menonjol sehingga ketika beliau berusia belum genap 13 tahun, apa yang terjadi? Beliau menguasai berbagai bidang kajian Islam dan beliau sudah dipercayai untuk membantu orang tuanya mengajari santri-santri yang lebih senior dari beliau. Subhanallah. Tidak cukup di situ, beliau adalah orang yang haus akan ilmu. Setelah berusia 15 tahun, beliau berkelana dari pesantren ke pesantren. Beliau nyantri ke berbagai pesantren. Di antaranya beliau pernah nyantri di Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian beliau nyantri di Langitan Tuban, di Trenggilis Surabaya, di Kademangan Bangkalan dalam asuhan Syekhona Khalil. Kemudian beliau juga nyantri di Siwalan Panji Sidoarjo dalam asuhan Kiai Haji Yakub. Setelah beberapa tahun beliau nyantri, akhirnya beliau mendapatkan nasihat dan saran dari Kiai Haji Yakub agar beliau nyantri di Mekah. Kemudian beliau pun pergi meninggalkan tanah air kita yang tercinta ini untuk belajar kepada ulama-ulama besar dan untuk menunaikan ibadah haji yang kedua. Di sana beliau pun nyantri kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang lainnya. Sungguh banyak ilmu yang beliau dapatkan di sana, sehingga beliau pun dipercaya, diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram, dan beliau pun mengikuti halaqah-halaqah yang dihadiri oleh ulama-ulama besar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selain keilmuan beliau yang sangat banyak, beliau juga merupakan ulama yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad, yaitu membela tanah air melawan penjajah. Itu hukumnya fardhu ain. Karena apa? Karena mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma, kullu mayyatika yauman tamihayyal qahimama, kullu mayyatika yauman tamihayyal qahimama. Hubbul waton minal iman. Selain rasa cintanya kepada bangsa kita, banyak sekali keistimewaan beliau, karomah yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya beliau mampu baca isi hati seseorang. Pada suatu ketika ada seorang santrinya yang biasanya selalu ikut jamaah sholat duhur selepas ngaji, tapi pada waktu itu santrinya pun ada niatan untuk segera pulang dan tidak ikut berjamaah sholat duhur. Lantas apa yang terjadi? Setelah pengajian selesai, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menegurnya. Mau kemana? Jangan pulang dulu, ikut jamaah sholat duhur dulu. Subhanallah, salah satu karomah beliau. Karomah yang lainnya, pernah suatu hari terjadi wabah sehingga banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia. Kemudian atas izin Allah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun
memberikan ijazah untuk membaca salawat Aji Limo. Li khamsatun utafi biha harral waba ilhaqima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Itulah tadi ijazah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat terjadi wabah. Marilah kita amalkan di tengah-tengah pandemi yang melanda bangsa kita tercinta ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan pergi dari negeri kita tercinta Indonesia, lebih khususnya dan umumnya dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh banyak sekali tauladan yang beliau berikan. Marilah kita semua mengikuti jejak langkah beliau. Apa yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah sikap beliau yang haus akan ilmu. Tidak puas dengan ilmu yang satu, tetap mencari ilmu, belajar dan belajar. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Amin Allahumma amin. Selain itu, yang perlu kita contoh adalah hubbul watonnya, cinta tanah airnya. Marilah kita bersama menjaga bangsa kita tercinta ini. Yumkin kafaitu bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.